selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama saya Meida Mutiara dalam program kesayangan Anda, Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada perjumpaan kali ini, kita akan mengetahui atau mendeteksi gangguan ADHD. Kita akan membahasnya bersama Dr. Regi Panggabean di Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada anak normal, seringkali menunjukkan tanda-tanda kurang perhatian, mudah teralihkan perhatiannya, emosi yang meledak-ledak, bahkan aktivitas yang berlebihan. Hanya saja, pada anak dengan kelainan gangguan konsentrasi, gejala-gejala ini lebih sering muncul dan lebih berat kualitasnya dibandingkan anak normal seusianya. Gejalanya pada umumnya gini, pada waktu dia harus belajar atau melakukan suatu tugas, dia tidak bisa berkonsentrasi. Jadi fokusnya adalah pada rangsang yang lain, yang tidak untuk pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi? Kalau dia tidak fokus pada pekerjaannya tidak pernah selesai ya. Jadi disorganized gitu tampaknya. Terus dia juga tidak bisa melakukan memperhatikan sesuatu secara detail. Jadi dia sering dibilang ceroboh ya, karena detailnya tidak bisa dia ikuti. Juga dia tidak bisa mengikuti atau melaksanakan perintah. Jadi kalau guru kasih tugas, karena dia tidak fokus pada stimuli dengarnya, ya dia juga tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat, mungkin pada anak-anak ini seringkali kita lihat ya, anak-anak ini suka lupa atau ketinggalan tasnya atau pensilnya atau bukunya ya. Jadi pasti itu juga mempengaruhi perilakunya dan belajarnya ya. Ini ADHD sebenarnya kelompok umurnya kalau zaman dulu 6 tahun sampai 12 tahun. Makanya dibilang sebelum 7 tahun. Tapi 7 tahun tuh, sebelum 7 tahun tuh berapa ya? Nah, banyaknya dulu 6-12. Tapi sejak 1 tahun yang lalu American Academy of Pediatrics merubah, karena dia evaluasi kembali semuanya, ternyata kelompok umurnya antara 4 tahun sampai 18 tahun. Tidak baik. Tetapi kalau Anda sekarang tanya, bisa nggak ya kita ramalkan bayi itu ADHD? Mungkin kita lihat lagi dari tumbuh kembang anak ya. Kalau tumbuh kembang anak kita lihat dari 5 aspek. Aspeknya motorik kasar, motorik halus, pengamatan, bahasa, dan sosialisasi. Kalau anak dari sejak lahir sampai tumbuh kembangnya kita lihat ada hambatan dalam motorik kasarnya, balance, koordinasi, motorik halusnya, bahasanya, ya mesti kita pikirkan. Apa ada kelainan yang lebih berat ataukah kemungkinan ada ADHD? Tapi belum bisa dipastikan. ADHD kriterianya berlaku untuk anak umur 4 tahun sampai 18 tahun. Ya, mungkin kalau anak bukan bayi ya, kalau bayi nggak susah. Tapi anak mungkin 3 tahun itu ada satu lagi tes dari Conners. Jadi dia lihat perilaku anak. Tapi kalau di SM4 itu kan hubungan akademis. Anak sudah harus bisa paham, jadi kognisinya udah berkembang. Itu kira-kira 4 tahun. Beberapa peneliti menyebutkan penyebab terjadinya gangguan konsentrasi adalah adanya gangguan otak yang diakibatkan oleh trauma premier dan trauma yang berulang pada tempat yang sama. Gangguan susunan saraf pusat tersebut meliputi terjadinya kelainan perkembangan yang ditandai dengan penyimpangan struktural dari bentuk normal oleh karena sebab yang bermacam-macam selain oleh karena trauma. Trauma enggak, tapi pernah ya penelitian 10 tahun nih oleh Institute of Mental Health itu mereka mencari tahu apakah ada gangguan pada struktur otak atau tidak pada anak ADHD. Jadi misalnya ada trauma di situ, struktur otaknya berubah atau tidak. Jadi mereka menggunakan MRI. Apa yang mereka lihat? Ya, pada 3-4% anak-anak atau remaja ADHD ini otaknya lebih kecil sedikit
dibandingkan anak normal. Dan kecilnya juga pada bagian-bagian otak tertentu yang berhubungan nanti dengan konsentrasi dan perilakunya, yaitu prefrontal, nucleus caudatus ya. Nucleus caudatus itu di bagian bawah otak, itu yang nanti menerima rangsang-rangsang dari korteks prefrontal untuk nanti diasosiasikan di tempat lain. Nah, kalau di situ ada gangguan, pasti ada gejala-gejala ADHD yang keluar. Juga dia lihat pada bagian otak yang menghubungkan otak kanan dan kiri, di situ juga terjadi gangguan lebih mengecil. Tetapi itu tidak memastikan bahwa itu penyebab ADHD. Syaratnya adalah kejadiannya sebelum usia 7 tahun. Ini adalah ADHD adalah suatu kelainan tumbuh kembang, tapi yang berhubungan dengan perilaku. Kalau misalnya virus, dia bisa bikin kerusakan otak, nanti gejalanya berupa suatu mental motor retardasi yang mirip-mirip dengan ADHD, tapi itu bukan ADHD. Kerusakan susunan syaraf pusat secara anatomi seperti halnya yang disebabkan oleh infeksi, alergi, pendarahan, dan hipoksia. Gangguan lainnya terjadi malfungsi tanpa disertai perubahan struktur dan anatomis yang jelas dapat menyebabkan terjadinya hambatan stimulus atau justru timbulnya stimulus yang berlebihan, sehingga menyebabkan penyimpangan yang signifikan dalam perkembangan hubungan anak dengan orang tua atau lingkungan sekitarnya. Kalau gejalanya bisa aja mirip-mirip ya, tapi syaratnya adalah bahwa hiperaktivitas pada ADHD itu harus pada suatu tingkatan yang sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat umum, maladaptif, dan tidak sesuai dengan usia perkembangan dia. Harus kejadian sebelum 7 tahun, harus sudah berlangsung 6 bulan atau lebih, dan kita lihat juga tidak boleh pada anak-anak ADHD ada gangguan-gangguan lainnya, gangguan psikiatris lain seperti conduct disorder dan sebagainya, tidak boleh ada. Jadi ya, kalau kan sekarang ADHD itu sebenarnya diagnosa keranjang sampah ya. Kalau anak sedikit nakal, anak indisipliner, selalu dibilang oh itu ADHD, hiperaktif, gitu kan? Belum tentu kan? Mungkin faktor psikologis lain yang berperan. Jadi saya kira sulit, tapi bisa curiga kalau dia sudah misalnya lompat-lompat, gerak-gerak yang berlebihan yang sudah mengganggu, di kelas juga tidak bisa diatur lagi, yaitu saya kira sebaiknya dikirim ke ahli untuk menentukan apakah ini ADHD atau ada kemungkinan penyakit lain. Dalam melakukan deteksi dini gangguan perilaku ini, maka perlu diketahui faktor resiko yang bisa menyebabkan gangguan konsentrasi. Banyak bukti penelitian yang menunjukkan peranan disfungsi susunan syaraf pusat sehingga beberapa kelainan dan gangguan yang terjadi sejak kehamilan, persalinan, dan masa kanak-kanak harus dicermati sebagai faktor resiko. Kalau kita udah lihat ya, motorik kasar anak tidak baik, gangguan perkembangan berbahasa anak tidak sesuai dengan umurnya. Kan kita sekarang mempunyai patokan tumbuh kembang anak, developmental milestones. Kalau itu tidak tercapai, cepat cari occupational therapist. Jadi nanti dilakukan terapi, dan dengan terapi itu dia bisa mengatasi. Meskipun tidak sembuh sempurna, tapi jauh lebih baik berkembangnya. Terus terang aja untuk kita di Indonesia itu masih sulit. Sebenarnya kalau ada guideline gitu. Kalau anak umur 4-5 tahun kita diagnosa ADHD, apa yang kita lakukan? Mestinya behavior therapy. Kita juga cari kan apakah ada faktor-faktor lain. Jadi pemeriksaan neurologis kita lihat fungsional neurologi dia bagaimana, gangguan balance, koordinasi. Jadi sensory integration-nya diperiksa juga. Nah, bisa kita minta bantuan sama occupational therapist, tolonglah terapi ini. Dan kita biasanya mestinya saya kira mungkin psikolog ya, ada behavior terapi perilaku. Nah, itu belum dikenal di Indonesia, saya kira masih ada kesulitan. Kalau anaknya lebih besar, berkisar antara 6 sampai 11 tahun dan itu sangat mengganggu,
dianjurkan pengobatan. Obatnya adalah stimulans. Yang dikenal adalah metilfenida, yang di Indonesia tersedia adalah Ritalin sama Concerta. Ya. Hanya mesti hati-hati pemberiannya, karena dia efek sampingnya lumayan juga. Efek sampingnya apa sih kalau kasih obat? Nah, biasanya tidak ada nafsu makan, ada kesulitan tidur, timbul timbul sakit kepala, sakit perut bagian atas. Tapi yang paling serem adalah apa? Kalau misalnya efek samping yang tidak disukai dan paling ditakuti oleh orang tua, anak itu jadi pendiam, terus tidak ada gairah hidup sama sekali, terus kadang-kadang beberapa anak jadi agresif atau perilakunya berubah. Itu efek samping dari stimulans yang tidak disukai. Ya, kadang-kadang orang tua tidak mau obat, padahal pada beberapa situasi memang katanya standar pengobatannya adalah dengan obat stimulans, tapi mesti hati-hati. Makanya pemberiannya saya kira juga lebih baik tanyakan pada orang yang mengerti ya, karena selalu mesti mulai dari takaran yang kecil, nanti dititrasi sampai jumlah tertentu. Pemirsa, demikianlah kita telah mengetahui bagaimana cara mendeteksi gangguan ADHD. Pada episode berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara pengobatan gangguan ADHD. Saya Meida Mutiara undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.